Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate. Artinya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Seruan dan ajakan untuk bernyanyi bukanlah hal yang asing bagi kita. Sebab umumnya umat Kristen adalah umat yang gemar dan senang bernyanyi. Namun, apakah nyanyian kita sudah sampai kepada makna yang seharusnya? Yakni makna yang mempengaruhi, mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik. Sudah seharusnya kita mampu menyanyikan setiap kasih dan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nyanyian itu bisa ada dalam bentuk lagu dan sikap perilaku yang memuji Tuhan sebagai nyanyian kita bagi Tuhan. Mari lewat minggu ini kita bangun kesadaran kita menyanyikan kasih dan perbuatan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kita angkat nyanyian pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu, kami mohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 2 ditambah dengan ayatnya yang keempat.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel kita pada minggu ini yang tertulis dalam Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai dengan ayatnya ke-22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka pergilah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia di dalam kemah pertemuan, supaya aku memberikan perintah kepadanya." Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bersama-sama ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikut Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 28 ayat 1 ditambah dengan ayatnya yang ke-6. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari judul pribadi yang mengenal hatiku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya Allah, Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 3 dan ayat yang keempat.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Pendeta dan Majelis Jemaat GKPI Bandar Lampung mengucapkan selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua yang telah mengikuti ibadah kita melalui live streaming pada minggu ini. Sejenak kita mendengarkan warta jemaat Minggu 10 Mei 2020. Minggu kita pada minggu ini adalah Minggu Kentate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Tema kita dalam minggu ini menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Warta jemaat buat kita di minggu ini, yang pertama yang berkhotbah pada minggu ini dilayani oleh Penatua N. Simorangkir SE. Liturgos dilayani oleh Penatua R. Pakpahan. Warta jemaat calon Penatua P. Situmorang. Doa syafaat Penatua DR Manalu. Organis Martin Manulang. Song leader Mariati Tinambunan dan Christine Sialagan. Yang kedua, selamat ulang tahun. Pendeta dan Majelis Jemaat GKPI Bandar Lampung mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari terkasih di dalam Kristus yang berulang tahun dari tanggal 4 Mei sampai 10 Mei 2020, antara lain April Herianto Napitupulu, Noela Putri Tambunan, Reinhard Purba, Monik Angeli Sahwana Utabarat, Romelda Elizabeth Sagala, M. Boru Sihotang, K. Boru Silalahi, Indra Damanik, Indra Demak Sartua Siadari, Andika Silalahi, Penatua M. Raja Guguk. Yang ketiga, laporan keuangan kita akan dilaporkan melalui grup WA GKPI Bandar Lampung. Dan himbauan bagi jemaat sekalian yang telah mengumpulkan persembahan dapat diserahkan melalui penatua sektor ataupun penatua lingkungan yang ada di sektor kita masing-masing. Demikian warta jemaat buat kita dalam minggu ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita mendengarkan doa syafaat. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih kita ucapkan pada Tuhan di mana pada minggu hari ini kita telah melakukan kebaktian, dan pada saat ini kami minta kepada kita seluruh jemaat di rumah masing-masing untuk menundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan yang kami sapa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas pernyataan kepada kami, atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga jemaat-Mu GKPI Bandar Lampung bisa di dalam sukacita pada hari ini. Tuhan, pada saat ini
kami sampaikan kehadirat Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu melindungi, menyertai, dan membimbing kehidupan kami, supaya kami dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kami sehari-hari demi kemuliaan nama Tuhan. Dan juga pada saat ini ya Tuhan, kami akan menyerahkan hidup kami seluruhnya kepadamu, supaya Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menyertai kami. Dan juga ya Tuhan, kepada saudara-saudari kami anggota jemaat-Mu yang pada saat ini kami akan bawakan dalam doa secara khusus, di mana orang tua kami atau anggota jemaat-Mu atau anak-anak kami yang pada saat ini ya Tuhan mengalami sakit penyakit tubuh. Kiranya kami serahkan ya Tuhan kehadirat Tuhan, supaya Tuhan menyembuhkan penyakit yang diderita mereka, supaya pada hari-hari akan datang ya Tuhan, mereka bisa merasakan pemulihan daripada Tuhan, sehingga bisa Tuhan mengucapkan syukur dan puji kepadamu. Dan juga ya Tuhan, pada saat hari ini kami juga sampaikan kepada hadirat Tuhan, saudara-saudara kami ya Tuhan, anggota jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berikan ya Tuhan panjang umur dan kesehatan kepada mereka, supaya mereka ya Tuhan tetap bisa menyampaikan terima kasih-Nya kepadamu. Dan juga ya Tuhan, pada saat ini, saat situasi yang mengalami bangsa dan negara kami ya Tuhan, yaitu suatu masalah pandemik virus corona ya Tuhan yang melanda bangsa dan negara kami. Kami serahkan ya Tuhan segala sesuatu yang terjadi pada saat ini hanya ke tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan tetap memberikan yang terbaik kepada kami, sehingga apapun yang terjadi pada saat ini kami tetap berserah kepada Tuhan, agar kami tetap dapat terlindungi dari segala sesuatu musibah-musibah yang ada pada saat ini. Dan juga ya Tuhan, kepada anak-anak kami yang tetap belajar di rumah secara online akibat daripada persoalan pandemik virus corona ini ya Tuhan, kami serahkan kehadirat Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memberikan pengetahuan kepada anak-anak kami, sehingga dengan cara belajar seperti ini ya Tuhan, mereka tetap mendapat hikmah dari Tuhan, dan bisa pelajaran yang mereka dapatkan ya Tuhan melalui online menjadi pelajaran yang berguna bagi mereka, dan bisa ya Tuhan diaktualisasikan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan pada hari ini ya Tuhan, semua anggota jemaat-Mu dimanapun berada, baik di rumah masing-masing, kami akan serahkan mereka ya Tuhan ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, melindungi, membimbing mereka ya Tuhan, agar pada hari-hari akan datang ya Tuhan mereka tetap bersuka cita. Dan kami ya Tuhan telah rindu sebenarnya untuk berkumpul memuji bersama-sama dengan saudara-saudara kami di jemaat-Mu ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya semuanya itu akan Tuhan berikan kepada kami tepat pada waktunya nantinya, setelah persoalan bangsa kami ini dan negara kami ini telah selesai. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan hidup kami dan juga semua kehidupan keluarga kami kepada tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan tetap menjagai, supaya Tuhan tetap melindungi, agar kami dapat ya Tuhan merasakan hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami ya Tuhan dapat bersuka cita di dalam melakukan sesuatu kegiatan-kegiatan kami, sehingga apapun yang kami lakukan ya Tuhan menjadi sukacita bagi-Mu. Dan juga ya Tuhan, pada saat hari ini, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan juga Tuhan menyertai kami untuk yang mendengarkannya, sehingga firman Tuhan yang kami dengar menjadi terang bagi kami semua anggota jemaat-Mu. Dan secara khusus ya Tuhan, pada hari ini kami sampaikan pemerintahan kami, bangsa kami ya Tuhan, mulai dari pemerintahan yang tertinggi sampai dengan pemerintahan terendah.
Kiranya Tuhan menyertai mereka, kiranya Tuhan memberikan hikmah kepada mereka. Akan mereka ya Tuhan tetap bisa melaksanakan tugas-tugas mereka untuk pelayanan di dalam masyarakat kami ini, sehingga apa yang diharapkan masyarakat ya Tuhan menjadi terwujud, karena semuanya itu ada kasih Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami hanya menyampaikan doa syafaat kami ini ke hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 27 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan salam untuk kita semua. Tiba saatnya kita saat ini merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari Bapak Ibu saya ajak untuk menundukkan hati dan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, untuk segala kebaikan kemurahan-Mu yang sudah kami rasakan dalam hidup dan kehidupan kami selama ini. Terlebih Tuhan, untuk kasih-Mu dan pimpinan-Mu ya Roh Kudus yang memimpin kami di dalam ibadah kami pada hari ini. Tiba saatnya kini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang mengurapi hamba-Mu untuk Engkau pakai menyampaikan berita kebenaran. Engkau juga Tuhan yang mengurapi setiap jemaat-Mu, kami yang berada di rumah kami masing-masing saat ini, yang mengikuti ibadah saat ini. Kiranya Engkau juga Tuhan yang menjamah kami setiap satu persatu, dan mengurapi kami Tuhan, menyucikan hati kami dan mempersatukan kami, sehingga pemberitaan firman Tuhan pada saat ini berjalan dengan sekehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Kami akan membaca firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sampaikan salam kepada kita semua, saudara-saudaraku yang berada di rumah mengikuti kebaktian pada saat ini.
Demikian juga saudara-saudara kami yang ada di pagaran GKP Bandar Lampung, dan semua saudara-saudara terkasih yang mengikuti ibadah ini. Firman Tuhan untuk menjadi terang bagi kita di dalam ibadah minggu ini, Minggu tanggal 10 Mei 2020, yaitu Minggu Kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat 12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara mengikuti dalam hati. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kembali saya sampaikan salam untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah dari kitab Wahyu. Sebagaimana kita ketahui, Wahyu adalah wahyu dari Yesus Kristus yang dikaruniakan kepada Rasul Yohanes, yang merupakan penglihatan yang diberikan kepada Yohanes akan hal-hal yang sudah terjadi. Demikian juga secara khusus yang merupakan fokusnya adalah untuk melihat masa depan, yaitu penglihatan Rasul Yohanes akan yang akan datang seturut dengan firman Allah. Bapak Ibu Saudara, untuk memahami firman Tuhan ini memang perlu kita untuk melihat dan membaca serta memahami latar belakang dari saat ditulisnya kitab Wahyu ini oleh Yohanes, yaitu pada saat dia menjalani hukuman dari pemerintahan Roma, yaitu dia dibuang di Pulau Patmos. Pada saat yang bersamaan juga jemaat-jemaat Tuhan, 7 jemaat yang di Asia waktu itu mengalami pergumulan, penganiayaan oleh pemerintah atau kaisar pada saat itu. Kalau kita melihat di pasal-pasal awal, firman Tuhan dalam kitab Wahyu ditujukan kepada 7 jemaat tersebut untuk menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka akan Yesus Kristus. Karena mereka memang mengalami penganiayaan sama seperti yang dialami secara khusus oleh Yohanes. Dia dihukum, dia diasingkan, bukan oleh karena kejahatan, tetapi oleh karena berita kebenaran, pemberitaan tentang Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, di sini disebutkan merupakan nyanyian kemenangan. Seperti tema kita pada minggu ini adalah menyanyikan
keselamatan yang dari Tuhan. Keselamatan yaitu menjadi kemenangan. Secara historis digambarkan di sini, kita memahami bahwa pada saat itu di sorga seperti yang disaksikan, dilihat oleh Yohanes, ada pertempuran, peperangan antara iblis yang ingin melawan atau berperang kepada Allah, sehingga Allah menginstruksikan malaikatnya, malaikat Mikael bersama dengan malaikat-malaikat pendukungnya untuk melawan si setan atau yang mengadakan pemberontakan kepada Allah. Di samping firman Tuhan ini ditujukan kepada jemaat di Asia pada saat itu, dan juga ditujukan kepada kita pada saat ini, yaitu umat Tuhan di masa-masa terakhir ini. Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat GKP Bandar Lampung, demikian juga saudara-saudara terkasihku dimanapun kita berada pada saat ini, firman Tuhan ini mengingatkan kita, menguatkan kita, meneguhkan iman percaya kita, di mana kita pada saat ini memang betul-betul mengalami suatu pergumulan, kesulitan yang diakibatkan oleh adanya suatu wabah penyakit pada saat ini yang menyerang seluruh dunia tidak pandang bulu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita ikut di dalam menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan itu. Saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya siapa dan bagaimana kita menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan, yaitu ikut menjadi pemenang di dalam pertempuran itu. Ada 3 syarat, Bapak, Ibu, Saudara. Yang pertama adalah yaitu orang-orang yang mengimani pengorbanan Yesus Kristus. Yang mengimani pengorbanan Yesus Kristus itu melalui darah anak domba. Anak domba adalah merujuk kepada Yesus Kristus yang telah mengorbankan diri, disalib, mencurahkan darah di Bukit Golgota. Sebagaimana Yesus Kristus telah memperoleh dan juga memenangkan pertempuran itu melalui pengorbanan di Golgota, yang menjadi kita imani. Kita mengimani, mempercayai bahwa darah anak domba yang telah tercurah itu menjadi keselamatan bagi umat manusia yang ditebusnya. Kita perlu untuk mengimaninya. Kita perlu untuk membawanya di dalam pemahaman dan juga tingkah perbuatan kita, sehingga Allah yang sudah menang melalui Yesus Kristus mengalahkan maut, tentunya kita juga menjadi umatnya akan memperoleh kemenangan itu sendiri, sehingga kita bisa bernyanyi bersama, bersukacita bersama Allah di sorga. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, menjadi syarat bagi kita untuk ikut serta dalam menyanyikan keselamatan dan kemenangan yang dari Tuhan itu adalah kita yang menyaksikan, turut bersaksi tentang darah anak domba tersebut. Tidak cukup untuk mengimani saja, karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Oleh karena itu kita perlu menyaksikan kemenangan itu, menyaksikan pengorbanan Yesus di Bukit Golgota, menyaksikan tercurahnya darah anak domba untuk menebus umat manusia dari dosa-dosa. Menyanyikan pujian-pujian kepada Tuhan
merupakan salah satu kesaksian bagi kita. Tetapi tidak cukup hanya itu saja. Bersaksi tentang darah anak domba adalah haruslah selaras antara apa yang kita ucapkan dan kita pikirkan setelah dan juga kita perbuat. Boleh-boleh saja kita, Bapak Ibu Saudara, seperti di media sosial saat ini, jari kita begitu lancar untuk memberikan berita-berita sorgawi. Tetapi kita perlu juga untuk membaca dan mengimani apa yang kita tulis itu. Banyak sekali doa-doa disampaikan melalui media massa, tetapi perlu sekali doa ucapan yang kita sampaikan itu kita bawakan juga dalam doa pribadi kita kepada Tuhan, sehingga tidak hanya mengenakkan manusia saja, tetapi juga menjadi sukacita bagi Allah. Kita perlu untuk mempersaksikan berita-berita sukacita, berita-berita surgawi kepada dunia ini. Memang boleh ada pertanyaan, amang pardita, amang situa, ai buado baenon pasahaton akka berita-berita surga, sedangkan hita tetap dope di bagasan hadagi ngota. Bagaimana kita menyampaikan berita-berita surgawi sementara kita masih hidup dalam daging di dunia ini? Benar, kita masih hidup di dalam daging, tetapi bukan berarti kita tidak boleh menyampaikan berita-berita surgawi kepada dunia ini. Justru pada saat roh kita masih ada di dalam daging, kita diajari, kita harus membiasakan diri untuk memberitakan berita-berita surgawi, sehingga pada saatnya nanti kita tidak diberi kesempatan lagi untuk menyampaikan berita-berita sukacita di dunia ini. Kita sudah ada di dalam kondisi tersebut, sehingga kita juga sudah bisa menyanyikan berita surgawi itu bersama-sama malaikat, bersama-sama orang percaya di surga kelak. Bapak Ibu Saudara, syarat yang ketiga yaitu bahwa kita rela berkorban untuk darah anak domba, seperti di pasal 11 ayat 11C, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Rasul Yohanes memberikan kita pelajaran bahwa dia sebagai pengikut Tuhan yang taat, dia sudah mengalami berbagai siksaan, digoreng, dibuang. Dia juga tetap dalam imannya setia kepada Tuhan. Kita juga diajarkan, Bapak Ibu Saudara, agar kita setia di dalam ibadah-ibadah kita, setia di dalam kebersamaan kita. Walaupun pada saat ini kita terpisah secara fisik oleh karena kondisi dan keadaan saat ini, tapi mari bersatu, kita tetap di dalam melakukan ibadah kita, menjadi persekutuan yang indah di antara kita bersama-sama dengan Tuhan. Pengorbanan tidak harus besar-besar. Ada banyak sekali yang perlu memang kita korbankan di dalam hidup ini sebagai kita umat yang percaya dan pengikut Tuhan. Ada banyak nikmat-nikmat dunia yang bisa kita tinggalkan. Ada banyak keinginan-keinginan daging yang bisa kita tinggalkan untuk kita bisa fokus di dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada 3 syarat untuk bisa ikut serta dalam menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan itu. Yang pertama, mengimani darah anak domba Kristus. Yang kedua, bersaksi tentang anak domba Kristus. Dan yang ketiga, rela berkorban untuk darah anak domba Kristus. Sebagaimana Tuhan Yesus telah memenangkan pertempuran, telah mengalahkan maut, dan juga sudah mendeklarasikan bahwa Dia sudah bersama dengan Allah di sorga. Kita juga
sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus akan juga memperoleh keselamatan itu dan ikut bersama-sama menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan itu kelak di sorga. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kembali kami panjatkan puji syukur kepadamu ya Allah Bapa untuk segala kemurahan-Mu, perkenan-Mu yang telah mengizinkan hamba-Mu bersama-sama dengan jemaat-Mu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Ya Tuhan, sebagaimana firman Tuhan ini penglihatan dari Rasul Yohanes ditujukan kepada jemaat-jemaat di gereja mula-mula pada saat itu, demikian juga kepada jemaat-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau melalui Roh Kudus yang senantiasa mengajari kami, memimpin setiap jemaat-Mu, agar kami Tuhan dapat turut serta dalam menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan, menjadi pemenang bersama malaikat, karena kami setia di dalam mengikut Engkau. Biarlah Tuhan yang menambah-nambahkan hikmat dan bijaksana ke setiap kami Tuhan, agar Tuhan kami dapat memahami setiap firman Tuhan yang penuh dengan tingkat kesulitan yang apabila kami baca secara sederhana mungkin kami akan menjadi kesulitan, tapi kami percaya melalui Roh Kudus yang mengajari kami akan dicerahkan, diisi, dibekali dan juga dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Pada saat ini juga Tuhan kami membawa di dalam doa setiap jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini berada di rumah masing-masing. Kiranya Engkaulah yang menyeguk melihat kami satu persatu. Bila kami Tuhan ada di dalam kelemahan tubuh, mohon Tuhan yang tangan-Mu yang penuh kasih itu menjamah setiap kami Tuhan, menguatkan tubuh kami, menguatkan pikiran kami, dan juga Tuhan mengingatkan kami akan segala sesuatu yang ada di dunia ini sesungguhnya ada terjadi menurut sepengetahuan dan izin Tuhan saja. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kami kesempatan untuk menjalani hidup ini, masa-masa yang sulit ini, sehingga pada saatnya seturut dengan kehendak-Mu, berakhir sudah masa sulit ini, kami juga bisa kembali di dalam kehidupan kami normal seperti biasa, termasuk secara khusus dalam beribadah, bersekutu bersama di rumah-Mu di gereja kami. Ya Tuhan, tak lupa kami membawa kepadamu Tuhan amang guru jemaat kami, amang penatua Jesse Tinjak, yang Tuhan lihat bahwa selama beberapa bulan terakhir ini Tuhan beliau dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, kami tahu Engkau yang sudah menunjuknya untuk menjadi pelayan di rumah-Mu. Kami percaya Engkau juga yang senantiasa akan merawat dia. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, Engkau jamah hamba-Mu ini, Engkau kuatkan dia Tuhan. Mohon Tuhan sempurnakan kembali organ-organ tubuhnya yang lemah Tuhan, biar dia juga bisa segar kembali dalam pelayanannya. Demikian juga di dalam tanggung jawab sebagai suami dan istri, suami dan ayah di tengah-tengah keluarga. Mohon berikan kekuatan kepada inang kami Nyonya Boruda Manik yang mendampingi dan merawat mendukungnya Tuhan. Berikan kekuatan yang daripada-Mu melaluinya sehingga Amang Sitinja memperoleh kesembuhan pada waktu yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk inang Nyonya Manurung Baruhutapea yang senantiasa masih di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau kuatkan hamba-Mu ini, kuatkan anak-anak dan suaminya Tuhan, sehingga melalui mereka inang Baruhutapea memperoleh kesegaran dan kesembuhan. Terima kasih Bapa di sorga.
Ada banyak saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang bergumul oleh karena kesulitan saat ini, bergumul oleh karena ketiadaan pekerjaan, bergumul oleh karena ketiadaan lagi Tuhan mata pencaharian, bergumul oleh banyak hal-hal yang mereka hadapi saat ini. Tuhan, kami mohon kepadamu, berikanlah Tuhan kasih-Mu itu senantiasa ke setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat bersukacita walaupun dalam masa sulit. Engkau kuatkan dan kami bisa kuat dan bisa menjalaninya dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Begitu banyak sesungguhnya permohonan kami Tuhan, kebutuhan kami, tapi hamba-Mu kurang mampu untuk menyampaikannya satu persatu. Biarlah Engkau Tuhan mendengarkan doa-doa yang disampaikan, seruan dari jemaat-Mu setiap yang hadir pada saat ini di rumah masing-masing. Sampaikanlah itu kepada kami ya Tuhan, menjadi sukacita seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kembali mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja pun yang tidak tersengaja Tuhan. Kiranya Engkau mengampunkan kami, menyucikan kami, melayakkan kami untuk menjadi anak yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai respon kita untuk pemberitaan firman Tuhan, kita kembali menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1 dan 2, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menghantarkan kita mempersembahkan kurban persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarik pasal 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu,
agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menerima firman Tuhan, menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.